Gus Dur, atau KH Abdurrahman Wahid, bukan hanya Presiden RI keempat, tetapi juga ulama besar yang dikenal luas, memiliki karomah kemuliaan spiritual di luar nalar logika manusia. Kisah-kisah karomahnya menyebar dari pesantren ke pelosok desa, diceritakan dengan takzim oleh para santri, ulama, bahkan tokoh-tokoh negara. Cerita ini dimulai dari suatu hari di tahun 1990-an, saat Gus Dur sedang berkunjung ke salah satu pesantren di Jawa Timur. Di tengah pengajian, seorang santri datang tergopoh-gopoh. Ayahnya yang sedang sakit parah tiba-tiba mengigau, padahal belum pernah bertemu. Dengan senyum tenang, Gus Dur hanya menjawab, "Insya Allah sembuh. Bilang ke bapakmu, jangan banyak pikiran." Ajaibnya, malam itu juga si bapak siuman dan berangsur pulih. Kabar itu menyebar cepat, tapi Gus Dur menolak disebut punya kesaktian. Itu hanya pertolongan Allah, katanya. Tak hanya itu, dalam satu kisah lain, Gus Dur pernah dihentikan tentara di perbatasan Aceh saat konflik. Ia tidak membawa surat izin melintas dan seharusnya dilarang masuk. Tapi, setelah sang komandan berbicara empat mata dengannya selama 5 menit, Gus Dur langsung diizinkan melanjutkan perjalanan. Belakangan, sang komandan mengaku bahwa ketika memandang wajah Gus Dur, ia merasa melihat cahaya luar biasa yang membuat hatinya tenang. Ia bahkan mengaku seperti melihat sosok ayahnya sendiri yang sudah wafat datang dalam mimpi dan berkata, "Izinkan dia lewat." Dia membawa damai. Kisah yang paling dikenal publik mungkin tentang Gus Dur yang bisa melihat tanpa mata. Dalam beberapa kesempatan, meski matanya mengalami gangguan penglihatan, seorang tamu dari luar negeri pernah mencoba mengujinya, menyamar dan datang tanpa mengenalkan diri. Gus Dur bisa tahu siapa yang datang bahkan sebelum orang itu muncul. Tapi Gus Dur langsung berkata, "Silakan duduk. Tuan Dubes, sudah lama tidak kesini." Padahal tak ada yang memberitahu. Para santri menyebut ini sebagai basyirah, penglihatan batin yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam dunia politik, Gus Dur juga dikenal memiliki naluri tak biasa. Ia tahu siapa yang akan mengkhianatinya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Seorang jurnalis senior pernah mencatat, Gus Dur kadang seperti bercanda, tapi saat kita lihat ke belakang, semua yang ia ucapkan terjadi. Seperti saat ia berkata, "Saya akan lengser dengan tenang, karena negara ini tidak bisa dipimpin dengan kemarahan." Dan benar, ketika ia dilengserkan tahun 2001, Gus Dur tak melawan. Ia hanya tersenyum, turun dari istana, dan berkata, "Sudah saatnya." Yang membuat kisah karomah Gus Dur begitu kuat bukan hanya kejadian-kejadiannya, tapi juga sikapnya. Tak pernah menyombongkan diri, selalu menganggap semua terjadi karena Allah, dan tetap rendah hati. Bahkan ketika orang mencium tangannya dan memanggilnya wali, Gus Dur hanya menjawab, "Saya ini tukang bercanda kok disebut wali. Bisa-bisa wali murid." Kisah ditutup dengan cerita dari seorang supir taksi di Surabaya yang pernah bercerita ke media. Ia mengaku pernah menjemput Gus Dur tengah malam, tanpa tahu siapa dia. Dalam perjalanan, ia curhat tentang anaknya yang sakit dan tak punya biaya. Gus Dur hanya tertawa dan bilang, "Tenang, besok ada jalan." Esoknya, sang supir dapat bantuan dari tetangganya yang tak pernah dekat. Ia baru sadar siapa penumpangnya saat melihat berita di TV. "Gus Dur ada di Surabaya semalam untuk acara keluarga." Pesan terakhir dari cerita ini, karomah bukan untuk pamer, tapi tanda kasih Tuhan lewat hambanya yang tulus. Gus Dur telah pergi, tapi jejaknya kebijaksanaan, kemanusiaan, dan karomahnya terus hidup dalam hati jutaan orang.